Ya, sekarang kita sedang akan melakukan sebuah tutorial pembuatan website berbasis HTML ya teman-teman. Pertama yang harus kalian butuhkan adalah aplikasi text editor, itu Visual Studio. Kemudian di sini saya menginstal sebuah plugin ya, atau extension di sini dengan nama live servernya. Kalian bisa mencarinya di menu extension live server. Ini nantinya berguna untuk supaya kita bisa mengontrol secara langsung hasil codingan kita. Kemudian saya menginstal sebuah control panel yaitu SAMPP, di mana nanti berguna sebagai web server virtual. Jadi kita nggak usah connect ke internet terlebih dahulu supaya bisa memantau hasil codingan kita. Di sini kita hanya bisa diakses melalui offline ya, belum bisa melalui online. Jadi belum bisa diakses oleh internet dan orang lain. Tugasnya yaitu supaya kita lebih terkontrol saja sih project kita. Kemudian setelah selesai bisa kita hosting kalau misal kita mau biar terlihat dengan orang lain dari internet. Langsung saja sampai kita klik di bagian up aja. Ini adalah web servernya. Kemudian MySQL jika kita sudah membuat database, start aja dulu-nya. Kemudian minimize. Nah, ini kan udah web server ya. Nah, kita tinggal membuka Chrome di sini ataupun web browser kalian. Bisa Chrome, bisa Microsoft Edge, Opera bisa. Di sini juga saya di ekstensinya juga menginstal live server web apps web extension. Kalian bisa mencarinya dan mendownloadnya terlebih dahulu supaya terintegrasi dengan yang berada di Visual Studio Code. Oke, langsung saja ini kan sudah terhubung. Untuk mengetesnya, SAM-nya sudah aktif apa belum? Kita terlebih dahulu mengetikkan localhost. Sebentar, ini harusnya bisa bos. Iya, ini adalah contohnya. Tanpa kita terhubung ke internet nih ya, di bawah, tapi udah bisa membuka dari halaman Submit. Ini sudah terkonek. Ya, kita tinggal coding aja. Oke, langsung saja kita langsung ke live server, kemudian klik file, klik new text file. Nah, kita simpan terlebih dahulu, select language. Kita di sini apa ya, HTML aja lah ya, HTML tuh. Kita bikin indeks terlebih dahulu pertama. Ini adalah halaman utama ya teman-teman. Indeks. Ini di mana tadi? HTML. Kita select language HTML. Nah, kita langsung save saja ya. Ctrl S kalau nggak bingung ya, file kemudian save. Nah, kita nyimpannya di sini teman-teman, perhatikan. Setelah kita menginstal local disk, terus kita mencari folder SAM, htdocs, hypertext dokumen ya. Nah, di sini cukup. Nah, di sini udah ada nih tuh folder-folder teman-teman lainnya.
Judulnya kita tulis index.html. Jadi halaman utama, teman-teman. Oke, langsung saja kita klik save. Oke, ini sudah disimpan, teman-teman. Ya, seperti kalian bahwa struktur dalam sebuah halaman website itu pertama ya dokumennya itu tipenya apa gitu kan. Ini kita menuliskan doc type terlebih dahulu. Maaf lah, ya kita HTML gitu kan. Terus bahasa yang kita pakai apa gitu kan. HTML tersebut language gitu kan. Ya kita English aja. Kita ini ada sebuah trik ya di Visual Code ini. Kita cuma menuliskan nama tagnya saja itu sudah terlihat. Di contoh saya nulis head aja ya teman-teman. Kemudian kita klik tab nih, saya klik tab ya, dia langsung ada elemennya. Kalau misal kalian mau nulis manual kayak gini bisa, mereka juga habis kurung ini buka langsung ada slash, bisa kalian bisa nulis secara manual nih kalau misal mau biar hafal nggak apa-apa, kita tulis secara manual. Cuma kan dari dalam coding itu kalian ketahui yang kerjanya itu harus lebih efektif gitu ya, lebih maksimal. Ya udah kita bikin, kalau sudah dikasih fitur kecepatan tangan kan kemudahan, ya udah pakai aja. Kita cukup nulis headnya saja, kemudian klik tab. Pertama head itu nantinya adalah sebuah bahwa di dalamnya terdapat titel. Allah, saya lupa titel. Ini kok nggak bisa ya, berarti bukan ini title. Nah, title ini tab. Title, di dalamnya terdapat title yang nantinya itu title itu akan menjadi nama ini yang berada di tab itu. Nanti kita lihat di contoh ya, title. Ini saya di sini titelnya karena buat latihan UTS ya. Ya titelnya tugas UTS personal website saja ya teman-teman. Kita serah teman-teman mau di siap. Kita kemudian simpan file dan save. Ini nih, saya akan menunjukkan fungsi dari sum itu ya. Kita buka web browser, kita menyimpan settingan. Kita klik new tab. Kira di sini cuma sebentar, ini history belum dihapus ya. Kita hapus terlebih dahulu dia. Mana di history riwayat. Riwayat. Oke, riwayat. Oke, kita kontrol A bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, di sini sampai di sini nih kita hapus ya teman-teman, supaya nggak ada dusta di antar kita bahwa fungsi ini udah berhasil. Oke. Untuk mengetes sumnya dan codingan kita tadi yang titel udah jadi, kita langsung ketik localhost aja. Udah ini aja deh, localhost. Dia udah ini ya, udah nggak apa-apa. Kita klik aja udah. Udah ini jadi teman. Tugas UTS ini teman-teman nih yang di atas nih.
Nah, kita sesuai di sini nih. Kita coba tugas UTS Ahmed gitu kan. Jangan lupa teman-teman, setiap kalian coding disimpan saja, control file, biar control S ya lebih cepat ya. Control S saja ya nanti. Lokal kita enter lagi. Tugas Ahmad UTS. Ini udah connect teman-teman. Nah, silahkan kalian lanjut coding. Di dalam head itu di dalam head itu selain ada title juga di situ ada ya seperti fungsi meta karakter set itu supaya apa yang terlihat nanti di website kita itu fontnya itu bagus-bagus apa enggak itu kan. TF8 aja sebentar ini kok begini. TF8 kemudian kompatibel dengan browser mana aja ya, itu apa meta itu ya seperti kayak ya supaya di dalam juga nanti CSS bisa, terus bootstrap juga bisa gitu kan. Udah kita equip tuh, udah equip X O U V compatible. Ya teman-teman, ya sekalian jangan ini ya, konten tuh isinya itu IE gitu kan, internet edge, E nya itu edge gitu kan. Ya Windows sendiri tahulah, dia pasti ya mau biar produk dari Windows itu laku gitu. Sebenarnya browser itu banyak macam-macam. Terus ada lagi meta apa ini, meta name viewport, itu menunjukkan port mana aja ini terlihat kontennya. Ini di sini ada sesuatu password, maaf. Inisial ya, ini itu nanti bisa biar istilahnya tampilannya itu lebih responsif ya teman-teman, buka di HP apa gitu. Oke, di bawah title baru kita juga ada konten. Nah ini teman-teman perhatiin, saya akan memasukkan CSS ini, fungsi CSS ini bootstrap teman-teman, termasuk bootstrap ya. Sebentar, tadi kita harus ini nih. Di sini teman-teman file kita tadi yang kita simpan, bukan di sum ht.txt teman-teman. Ini CSS di sini kita akan mengambil. Nah di sini teman-teman bahwa CSS berubah itu cascading ya, buat tampilan lebih variasi kreatif kalian, berwarna segala macam. Itu di sini teman-teman. Sumber filenya itu ini namanya bootstrap ya teman-teman. Biasanya CSS dan JavaScript di sini teman-teman. Oke. Nah, nanti folder ini kita panggil di index ini. Perhatiin ya perintahnya teman-teman. To link rel, kemudian style sheet. Cara itu ikutnya style sheet ya teman-teman. Kemudian type-nya apa, tipenya apa gitu kan ya, teks, terus CSS di dalamnya itu kan spasi. Href itu letak foldernya teman-teman. Tadi kan di sini foldernya di sini, perhatiin nih,
dari yang htdocs. Nah di sini nih htdocs terus css, terus kita memanggil ini nih style dalam folder css tadi ya. Ya kita udah masukin aja sesuai letaknya ada di folder css dan namanya itu style.css. Oke teman-teman, ini udah bikin di bagian head. Ini belum terlihat sih di website, masih sama. Kita lanjut ke kontennya, yaitu di bagian body. Oke, body seperti yang aku bilang tadi, kita cukup mengetik body kemudian tab, langsung. Ya, keunggulan dari apa? Mohon maaf, teman-teman belum saya kasih tutup nih HTML-nya, harusnya aman ini. Tapi tadi udah bisa jalan ya. Aman. Body, di dalam body itu macam-macam, kalian bisa input konten kalian di situ, bisa kalian kreasiin tombol, ya langsung saja berjalan aja. Saya karena ini tuh KCTS, saya pengen itu apa, biar identitas dan NIM saya itu terlihat, ya udah saya pakai ini aja teman-teman, marquee aja teman, tab. Behavior direction. Kita nggak butuh sih, marquee sudah default, ini miring lah, kita hapus aja nih apa anunya, atributnya kita kasih style aja langsung ya teman-teman, biar kan bisa background color gitu kan mas ya, bisa variasi itu biar lebih background color .2 black kan, berarti warnanya black teman-teman. Nah teman-teman perhatiin di setiap item style itu ya, value itu untuk mengisi value itu dibatasi dengan .2. Kemudian jika kita ingin menambah style lagi, kita pisahin dengan tanda titik dan koma ya, dan itu harus di dalam ini teman-teman, tanda petik ya teman-teman. Ini kita coba nih, setelah titik koma kita tambahin font width aja ya teman-teman. Font width-nya itu ya kita bisa 900 dulu teman-teman di sini. Oke, kemudian kita mau masukin lagi nih, kita kasih titik koma. Stylenya apa? Warna fontnya, color. Oke, .2. Kita aja ya, saya pakai ini nih, kode color. Nah, ungu, ini kode ungu. Kalian kalau di Visual Code itu bisa kita ini nih, kita sorot nih pakai mouse. Tuh, bisa milih di sini. Enak banget nih. Ini salah satu keunggulan text editor Visual Code begini, teman-teman. Ini udah nih stylenya, ya udah kita yang mau ditampilin apa gitu. Ya, ini identitas mahasiswa saya aja sih. Kalian bisa kreasiin apa aja. Ini tidak penting sih sebenarnya, tapi ya buat info, siapa tahu bisa berguna. Kalian aja udah apa, ini manja udah. Oh lo ini nggak apa-apa, ini bisa nyampe ke timur dunia ini, kita nggak apa-apa, kan kreasi kan gitu. Skip aja teman-teman, nggak apa-apa kok. Di next saja yang konten-konten
ini. Nah, ini udah termasuk di harga. Kita Ctrl S ya teman-teman, kita save. Kalau enggak ya file save ya. Udah, kita tertib aja udah. Oke, kita klik lagi localhost. Oke teman-teman, ini udah jadi ya teman-teman. Nama nih udah jalan dia nih, kayak iklan itu nih yang di TV itu. Oh, berarti udah jadi teman-teman. Ini nih teman-teman nih, dimaksud nggak tuh ya, ya ini udah kok kelihatan tulisannya nggak kelihatan. Udah kita ganti yang pakai putih gitu kan, color white aja di sini dah gitu kan, siapa tahu kan nggak jelas. Oke kok ini semua white. Mohon maaf biasa. Udah klik aja gitu kan, udah kita lolos saja tuh. Oh, karena apa? Belum disimpan teman-teman, jangan lupa disimpan ya. Saya juga sering dianggap kan manusia ya. Nah, ini tuh kok belum berubah, ternyata belum disimpan. Nah, udah buat teman-teman, udah kelihatan ya. Tadi kan ungu, ini nih yang jalannya. Oke, kita lanjut ke konten selanjutnya. Ini tuh buat tanda aja sih, nggak penting gitu kan. Cuma ya biar tahu aja kan soalnya gini. Kita menambahkan komen teman-teman supaya bisa membedakan yang kita tulis itu fungsinya buat apa. Dan suatu waktu jika ada programmer lain yang pengen kelanjutin project kita biar mereka nggak bingung. Oh iya, ini bagian bisa kasih komen, misal bagian head titelnya nih, halaman utama konten apa, terus session apa, supaya mereka tahu dia nggak ngasal ngedit hasil codingan kita kan. Nanti kalau berantakan kan repot. Buat tanda aja sebenarnya, ini nggak bisa ditampilin nanti di website. Kayak kita kurung ini seperti ini, kemudian tanda pentung. Oke, ada strip 3 kali minimal. Kita tulis aja ini tandanya apa nih, patokan ya kalau istilahnya itu. Pembuatan menu udah, udah ini aman, udah kalau warna hijau dia nggak kebaca. Nah, oke, langsung saja di sini teman-teman bisa aktifkan ya. Div tab. Ini yang mana ada nav. Karena menu kan pasti navigasi ya teman-teman, jadi ya harus gitu. Oke. Nah, ts saya masukin list aja teman-teman, soalnya kan menu itu kan harus list ya, harus sama ya fungsinya, tombol-tombolnya. List itu seperti ini perintahnya teman-teman, mohon maaf ya seperti ini teman-teman. Kita buka dengan UL dan tutupnya. Di dalam perintah UL itu li list itu gua. Nanti kita masukin ini supaya tombol navigasi berfungsi ya pakai href gitu kan, kita tertuju kemana gitu kan. Kita isi dengan pagar terlebih dahulu supaya iskalnya kan belum menentukan. Udah apa, pertama kita isi tombol Allah baru kan, bukan ini, mohon maaf, sini nih biodata. Oke, kita bikin 3 list nih teman-teman, kita copy aja dah biar nggak kelamaan dengan tutup blok, Ctrl C atau inilah teman-teman nih biar nggak bingung nih, copy ya udah tau lah, Ctrl V kan, atau enggak klik kanan S itu apa. Kita bikin 3 list nih, ya harus gantiin nama lah kan, jangan sama nanti apa, takutnya kan nanti kalian bingung. Ketikkan satunya lagi
pekerjaan. Oh iya teman-teman, saya juga akan bikin tombol teman-teman. Ya, briefnya itu disuruh membuat program apa ini kalkulator teman-teman. Ya udah, saya pengen bikin tombol lah sekalian di sini. Oke, kita sih kelasnya. Ini teman-teman, kelas itu klasifikasi teman-teman. Ya udah, bahwa tergolong apa gitu kan yang kalian pengen itu. Ini button ya teman-teman di sini. Kita PTN itu button teman-teman. Ya, di sini saya isi dengan tombol contoh kalkulator. Nanti ada kita tutorialnya. Oke. Oke. Kita lihat perubahannya. Ctrl save seperti biasa, kita simpan. Kita klik. Teman-teman, mohon maaf nih ya. Oke, langsung kita lihat perubahannya di Chrome. Center nih teman-teman. Perubahannya gimana? Wih, dia udah mulai pindah ya teman-teman. Udah pada pindah tuh. Jadi ini nih, 3 ini nih di center. Oke, kita lanjut. Space between itu apa sih gitu kan? Hasilnya justify kan yang rata kiri kanan teman-teman ya. Udah kita ada. Oh, justify itu space between itu biar kita ngasih jarak nih. Ini di sini nih bahasa kata S. Ini di sini nih contoh kalkulator nih. Ini space between itu ini nih teman-teman. Nah ini nih justify-nya itu di tengah ini. Ini 3 ini. Oke, kita kreasiin. Ya lah, tombol harus menarik. Nyeting paddingnya jaraknya dulu. Kan bisa mengikuti ya teman-teman supaya langsung rapi. Padding left, top, right, terserah sampai nilainya, value nya kan dari ini. Kita save dulu, kita lihat perubahannya. Loh, jadi kalau lebih ke bawah biar nggak mepet. Asik tuh kalau belajar CSS gitu. Oke, lanjut. Kita pengen kreasiin ini nih. Nah, logo tadi ya. Warnanya kok hitam, nggak kelihatan gitu kan menurut sampean itu kan. Kita panggil dot logo. Dot logo itu dari sini teman-teman. Tuh, pojok UTS kan ikutnya H2 elemennya. Nah, atributnya kita kasih kelas logo. Ini fungsinya buat manggil di CSS-nya. CSS logo. Langsung color aja, white aja biar terlihat ya teman-teman. Kita isi 35 pixel. Ya bisa, kalian bisa customize sesuai keinginan sampean biar lebih cantik gitu kan. Udah perspektif.
kursor teman-teman, ketika menyorot logonya itu seperti apa jadinya gitu kan. Kita save Ctrl S. Loh iya kan, kursor itu gini teman, ini kan tadi bukan link, bukan tombol, tapi ketika kita disorot jadi bisa menunjukkan itu jari itu loh kursor. Warnanya putih kan, sesuai yang itu tadi. Oke, kita kok biar ada kreasi logonya kok cuma putih-putih aja teman-teman. Ya udah, kita pengen ada variasi beda warna. Ini pilih ini teman-teman, pakai atribut span teman-teman. Nah, span itu tuh memisahkan ya teman-teman, nah, terus teks seperti itu. Kita kasih CSS nya dah biar di itu tahu nanti buat teks itunya. Kita langsung aja colornya aja, warna itu seperti yang tadi aja teman-teman. Astagfirullah, ngantuk nih teman-teman nih. Lo ini span itu buat kayak pemisah itu sih teman-teman. Yuk, kita pengen tombolnya itu biar bagus. Oke, tadi tombol kan yang list itu kan masuk di ini nih, list ini nih, kita masuk di nav ya, elemen nav. Ya udah, kita ini buat CSS nya buat si nav aja. Tipenya belum, display atau tampilannya, inline block, headingnya atas segini, bawah segini. Kita lihat perubahannya. Ini teman-teman ya, display inline block dan paddingnya itu pengaruh sekali buat perubahan ini. Oh, inline block seperti satu garis inline itu. Oke, kita lanjut kreasiin biar enggak lama-lama. Text decoration teman-teman belum kita isi supaya bold teman-teman ya, tebal. Transform itu perubahan kapitalis. Kita save, kita lihat perubahannya. Lu mana putih toh. Wah, ini tombol contoh kalkulatornya masih jelek nih ya, kita kreasiin yuk di CSS. Yuk.
transisi kecepatan perubahan teman-teman. Soalnya kan tombol kita pengen bikin lebih bereaktif. Control Shift hover teman-teman. Kita lihat keajaiban dari hover itu seperti apa nih. Ya Allah, belum disimpan. Wah, kita belum install Bootstrap nih, ya kan, Bootstrap. Button, background color, button tadi nih teman-teman ya, btn tempat kalkulator nih. Bordernya radius biar tombolnya nggak kotak kaku, biar ada lengkungannya. Ya udah, ini aja. Transition teman-teman, kita tadi udah memasukkan menu transition, dan transition nya itu transform. Udah. Kita lihat perubahannya teman-teman, paddingnya segala macam, pos warnanya, background warnanya. Loh, loh, loh. Ini nih, Bootstrap. Biar timbul tambah gede gitu ya, variasi aja sih ya. Skalanya hover itu ngezoom gitu teman-teman, istilahnya 1,3 lah. Nah ini loh, nah dia ngezoom gini. Oke, keren. Kok bisa. Kita lanjut isi.
kontennya juga termasuk nanti buat ngisi menu biodata, pergi ke indeks, kita bikin nafs lagi ya, kan kita bikin div lagi. Kita lihat perubahannya. Assalamualaikum, nama saya, dia masih di sini. Kita gini udah kita isi konten. Nggak kelihatan teman-teman. Nah, ini di sini teman-teman. Ya, kita mau bikin CSS warnanya biar putih. Ya, oke. Tahu kan? Kita harus gimana? Harus ke CSS kita bikin lagi. Teman-teman nggak kelihatan ya nanti tutorialnya. Konten. Tapi kita isi 50% aja. Di left itu left padding. Sebenarnya ini sama dengan padding, cuma kita ganti dalam position di absolute tersebut. Transform. Translate. Pada sumbu Y itu 50. Nanti kita lihat perubahannya teman-teman. Oke. Kita save, kita reload. Nah, ini teman-teman. Jangan lupa kita kasih kelasnya ya teman-teman, konten nanti nggak bisa dipanggil ini. Ctrl save. Nah, ini udah di sini teman-teman, udah pindah ke bawah. Oke ya, cukup tahu kan. Ganti warna jelek amat, hitam gitu kan. Ya udah, kita masukin saja warnanya. Tiap-tiap ini nih elemen H4, H1, H3, H5. Nah, kita pengen kasih warna aja ya udah ya langsung ya. Satu. Margin. Ukuran font juga sekalian teman-teman biar enggak terjadi dusta di antara kita. Color mending
wait aja sama lah biar kelihatan hitam, nggak kelihatan kita kok. Kan bisa kreasiin sih value-value di sini, maunya seperti apa, nggak harus sama. H5 ya, kebanyakan sih warnanya white gitu kan. Jadi ini kan harus satu-satu. Kita save apa perubahannya. Nah, ini teman-teman. Tapi kebetulan kita bisa ngubah nih. Kayak ukuran-ukuran fontnya seperti tadi tuh. Oke. Ya, kita pengen isi konten selanjutnya. Kita kasih komen dulu teman-teman. Section start. Kita di sini mau gini ya. Pengen bikin apa? Table ya di sini ya. Oke. Ya, tadi tuh di table tuh biar buat isi-isi tombol menu tadi saya yang di atas. Kita lihat dulu perubahan. Dia masih satu dong ini di bawah. Kasian banget ya. Kita tambahin lagi.
Cat rupanya ya ini. Dia masih ke samping. Saya kasih CSS nih teman-teman, ini sebenarnya sama, dia itu CSS di dalam elemen, di dalam tag ya. Namanya inline ya teman-teman. Mana nih enaknya kita kreasiin apa, lebarnya berapa, saya kasih aja udah background color. Footer pakai ini udah mulai kelihatan nih. Ya teman-teman, oke kita lanjutin ya.
teks elegant, harusnya sih center supaya di tengah kita tahu lah kunci center. Fontnya bold lah biar jelas. Kita copy aja, soalnya ini kita bikin sama. Ya oke, ini setelah kita isi, kita refresh. Wah, hasilnya udah isi nuh, ada riwayat pekerjaan, wah ada foto saya. Kemudian lewat pendidikan, bisa itu kan. Oke, kita lanjut. Ke CSS-nya teman-teman, biar lebih rapi dan nggak berantakan. Fleksibel.
Oke, udah jadi. Saya pengen memasukkan tombol biodata dan pendidikan ini biar terarah ke ini konten yang di section bawah. Begini tutorialnya, teman-teman. Di ref kita kasih education work, kemudian di sini si kontennya kita kasih semacam ID ya, teman-teman. Kita kasih ID. Nah, teman-teman, kita di sini nih di depan kelas itu kita kasih ID work supaya pas dipanggil di tombol pekerjaan di ref work itu langsung tertuju. Misal pekerjaan, nah, pendidikan ya. Oke, jelas teman-teman. Sekarang kita mengisi tombol kalkulator, teman-teman. Oke, kita terlebih dahulu bikin file eksternal, new text file kalkulator, HTML, Ctrl S, jangan lupa teman-teman. Kita kasih file name calculator, save. Oke, kita main cepat aja, teman-teman. Teman-teman, karena tadi di sini kita ingin menunjukkan tampilan awal, tetap kita harus sampai dengan tombol-tombol nyala tadi. Iya, teman-teman, ini masih kita tampilkan. Oke, oke. Ya, ini dia, teman-teman. Setelah saya otak-otik, saya kupas-kupas ini seperti ini.
kalkulatornya yang telah jadi. Ini nanti terdiri dari beberapa, ini kita pakai CSS yang di ini ya, bukan di tagging nih, di inline. Kita di sini kemudian bikin tabel border di sini, push button this, ini membuat tombol. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini ada JavaScript. Oke. Ini yang saya upload ini adalah scriptnya teman-teman. Operasinya, astagfirullah, di mana ini? Nah, ini teman-teman. Ini ide nggak bisa ya. Ini nih. Calculate operasinya if var push object inner HTML, if jika ini dimasukkan nilainya maka operasinya akan menjadi seperti ini. Oke teman-teman, kita akan panggil ini nama kalkulator di indeks di ref-nya. Control save. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ya teman-teman, 9 sama dengan 18 clear. 555 kita tambah 63 sama dengan 628. Oke, di balik biodata, tombol biodata, pendidikan, kemudian pekerjaan. Oke, kita dari awal lagi. Oke, ini biodata, pendidikan, pekerjaan, biodata lagi, pendidikan. Oke, tabel pendidikan, pekerjaan. Kita buka kalkulator, ada 13 ditambah 02 bulan ditambah 1999 tahun sama dengan 2014. Kita lagi biodata lagi, kalkulator lagi, ke education lagi, biodata lagi. Oke, baik teman-teman, terima kasih telah mengikuti tutorial ini, ya, kurang lebih selama 1 jam lebih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.